Saudara, serangan udara Israel terus membombardir Gaza, di mana lebih dari 9.200 warga Palestina tewas akibat perang antara Israel Hamas sejak 7 Oktober lalu. Kepulan asap mengepul dari beberapa wilayah di jalur Gaza, saudara. Warga Palestina melaporkan serangan udara Israel pada Jumat malam hingga Sabtu terjadi di seluruh jalur Gaza. Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Hamas di Gaza menyebut warga Palestina yang tewas dalam perang Israel Hamas telah mencapai 9.227 orang. Dan kami akan perbarui informasi di Gaza setelah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq di Gaza. Selamat pagi di sana ya Mas Fikri ya. Kalau untuk kondisi saat ini seperti apa di tempat Anda ini? Ya, selamat pagi Mas. Memang kondisi saat ini di tempat saya berada di Rumah Sakit Indonesia, saat ini memang keadaan benar-benar mencekam. Di Zoom tadi aja ketika saya baru masuk, getaran-getaran masih terus kami rasakan karena memang pihak militer Israel, Zionis Israel masih terus menggempur ke seluruh jalur Gaza. Pada Sabtu lalu juga, pada Sabtu kemarin pihak militer Israel meluncurkan serangannya di dekat area Rumah Sakit Indonesia sehingga banyak korban luka-luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Dan saat ini keadaan Rumah Sakit ini mengalami kerusakan parah karena banyak sekali plafon-plafon ataupun kabel yang rusak akibat suara dentuman yang sangat keras. Oke, serangan Israel ini bahkan udah menjangkau untuk ke lokasi rumah sakit di Indonesia. Nah, untuk lokasi-lokasi ataupun juga kamp pengungsian sendiri, apakah juga menjadi target sasaran Israel untuk dihancurkan juga di sana, Mas? Ya, memang pihak Israel benar-benar menargetkan warga Gaza, warga sipil, di mana saya mendapatkan kabar bahwa di sekolahan milik PBB yang eh, menjadi tempat aman bagi warga yang mengungsi, namun di sana juga dirudal oleh pihak militer Zionis Israel sehingga banyak korban jiwa dan juga luka-luka, dan mayoritas mereka adalah anak-anak dan juga bukan hanya sekolahan, bahkan rumah sakit Al-Shifa juga menjadi target sasaran eh, militer Israel, di mana ada ambulan yang memang terparkir di rumah sakit tersebut dan dibom, dan di dalamnya ada pasien sehingga orang pasien dan orang-orang sekitar situ banyak yang meninggal dan juga luka-luka. Dan juga bukan hanya rumah sakit, banyak juga fasilitas umum seperti masjid, perkantoran, dan juga tempat ibadah seperti masjid yang saya sampaikan tadi, dan juga gereja pun turut menjadi target sasaran militer Israel. Fasilitas umum, kemudian sekolah, kamp-kamp pengungsian, dan juga rumah sakit ini juga menjadi sasaran juga dari militer Israel. Nah, tentunya yang menjadi perhatian khususnya di Indonesia, meskipun tadi kalau kita lihat ini di Monas melakukan aksi damai seperti itu. Nah, untuk warga Indonesianya sendiri yang ada di sana, bagaimana update-nya Mas kondisinya? Sisa berapa lagi yang di sana dan apa kendala evakuasinya? Ya, memang tercatat ada 10 warga WNI yang ada di jalur Gaza. 7 dari mereka mengkonfirmasi untuk mengikuti evakuasi oleh pemerintah Indonesia. Dan kabar yang saya dapatkan memang sebagian sudah ada 4 WNI dan juga istri WNI yang sudah berhasil dievakuasi dan sudah sampai di Mesir pada Kamis lalu. Dan 3 WNI beserta satu istri WNI tersebut masih terkendala untuk dievakuasi ke luar jalur Gaza, mengingat memang keadaan saat ini belum bisa memungkinkan. Banyak juga warga-warga yang memang mereka warga Palestina sendiri yang mengevakuasi, misalnya dari jalur Gaza ke utara ke selatan, mereka ketika dievakuasi dibom dan juga ditembaki oleh militer Israel. Dan juga saat ini saya dan juga 2 relawan Mercy lainnya memang menolak untuk
mengikuti evakuasi karena mengingat kami akan terus membantu warga Palestina terkhusus di Rumah Sakit Indonesia. Baik, Mas Fikri, tadi kalau kita ataupun juga sempat berbincang, ini selalu lewat Mesir untuk proses evakuasinya. Ini merupakan solusi terbaik untuk jalur evakuasi. Kenapa harus lewat Mesir sebenarnya, Mas Fikri? Apakah ada informasi terkait fasilitas umum? Tadi Mas Fikri juga sempat dijelaskan ini dibombardir oleh Israel. Apakah bandaranya ini juga turut hancur di sana? Ya, memang jalur Gaza sudah 15 tahun diblokade oleh Israel dan memang jalur Gaza eee, semenjak 2004 memang kalau tidak salah eee, bandara di sini sudah dihancurkan sehingga memang tidak ada helikopter ataupun pesawat yang bisa menjangkau ke jalur Gaza sehingga bandara yang terdekat yang memang bisa digunakan yaitu di Mesir dan jalur evakuasi yang digunakan dari jalur Gaza ke Mesir memang hanya bisa dilakukan melalui jalur darat. Baik, bantuan pun juga harus melalui jalur darat dan juga melalui Mesir seperti itu ya, Mas Fikri ya? Iya betul, bantuan-bantuan memang hanya bisa melalui jalur darat dan memang informasi yang saya dapatkan ratusan truk juga masih terus mengantri di perbatasan Rafah untuk mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk masuk ke jalur Gaza. Lantas bantuan apa kemudian yang paling dibutuhkan saat ini oleh masyarakat Gaza ataupun warga negara lain yang berada di sana, Mas Fikri? Ya memang, saat ini, bantuan yang dibutuhkan ataupun bantuan yang sangat urgen sebenarnya adalah, bantuan obat-obatan karena setiap harinya korban luka-luka terus bertambah dan terus dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Saya mempunyai teman, warga, Palestina yang mereka dirawat di Rumah Sakit Indonesia, mereka mengatakan, sudah beberapa hari mereka tidak mendapatkan obat dan juga mereka tidak mendapatkan ruang istirahat karena memang apa namanya, setiap harinya korban luka-luka terus bertambah dan juga tercatat 2.000 lebih warga Gaza yang mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia dan juga bukan hanya tentunya obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah bahan bakar untuk memfasilitasi listrik yang ada di rumah sakit yang ada di seluruh jalur Gaza. Perlu diketahui, sudah ada belasan rumah sakit yang memang sudah berhenti total akibat kehabisan bahan bakar. Untuk kebutuhan masyarakat sendiri memang mereka saat ini membutuhkan bahan pangan dan juga air bersih dan memang sepantauan saya mereka bisa berjam-jam untuk mendapatkan roti bahan pokok mereka untuk mendapatkan bahan pokok berjam-jam karena memang banyak toko roti yang sudah dibom oleh pihak pemerintah Israel dan saya memang 6 toko roti, informasi yang saya dapatkan 6 toko sampai 7 toko roti memang pabrik roti yang sudah dibom oleh pihak militer Israel. Baik, Mas Fikri, ini informasi terakhir yang kami dapatkan dari 7 Oktober lalu hingga saat ini lebih dari 9.000 masyarakat kemudian yang menjadi korban akibat perang antara kedua negara ini. Lantas kalau untuk gambarannya sendiri setiap harinya ini akan diupdate seperti apa informasinya? Apakah ada rata-rata kemudian korban berjatuhan berapa, jumlah yang luka-luka ini berapa, itu update informasi seperti apa di sana dan bagaimana kemudian serangan yang terjadi Israel ke Palestina ini, gambaran seperti apa selain membombardir kawasan-kawasan fasilitas umum dan juga tempat-tempat kamp pengungsian, seperti apa gambarannya, Mas? Ya, memang kami mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan Palestina lebih dari 9.000 warga meninggal, di antaranya 3.700 lebih adalah anak-anak dan juga 2.300 wanita dan juga lebih dari 500 lansia. Dan korban luka-luka juga sampai saat ini sudah melebihi 25.000 dan mayoritas mereka adalah anak-anak serta perempuan. Dan kami juga terus mendapatkan update dari Rumah Sakit Indonesia setidaknya 1.400 korban meninggal yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia dan juga 60 sampai 80% mereka adalah anak-anak dan korban luka-luka yang diterima oleh
yang terus masih dilayani oleh Rumah Sakit Indonesia mencapai 4.500. Memang setiap harinya tergantung intensitas serangan. Pernah satu hari memang 700 korban meninggal akibat pembantaian Zionis Israel, dan juga memang pihak militer Zionis Israel memang sangat intens menyerang pada malam hari. Akibatnya banyak anak-anak dan juga perempuan yang saat itu beristirahat menjadi korban akibat agresi militer Israel sendiri. Baik, terima kasih Mas Fikri yang telah melaporkan langsung dari Gaza, di mana memang masih banyak kemudian serangan ini terjadi. Total ada 9.200 kemudian menjadi korban, dan mayoritas yang terjadi anak-anak, dan terjadi serangan ini pada malam hari. Tetap sehat dan bisa kembali ke tanah air, Mas Fikri bersama relawan Mercy lainnya. Terima kasih telah bergabung di Kompas Siang.